Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut membuat sekuen. Namun kali ini kita akan membuat di daerah tebing. Ya, kita rencanakan buat di sini ya. Kemudian nanti stringnya kita buat string yang terbuka saja atau garis yang terbuka. Kayak sebelumnya stringnya adalah tertutup. Kita langsung saja. Pertama kita cek dulu, kita memulai dari ketinggian berapa ya. Misalnya kita ambil tebing yang di sini ya. Kita cek dulu ini view, boleh view atas juga bisa, di sini misalnya ya. Kita snapkan dulu ke poin, kemudian kita cari informasi poinnya. Oke, ini ketinggian 23 ya. Oke, dari sini adalah 23. Kemudian kita kembalikan lagi poinnya ke plane ya, dan escape. Nah, sekarang kita buat string baru ya, layar baru. Kita kasih judul pit 1 saja. Oke, tinggal di play, sudah aktif. Tinggal kita mulai. Kemudian kita tadi mulai 23 ya. Sekarang kita taruh 23 atau 24 lah. Kita naikkan. Play. Kemudian kita klik ini. Kemudian kita mulai ya. Oke, misalnya di sini skip. Oke, ini sudah ya. Coba kita hide dulu yang ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini kita semutkan. Play saja. Oke, kita semutkan sudah. Bintang-bintang ini kita hilangkan pakai ini display hide atau dari klik kanan display hide marker, ini sama saja. Lanjut kita coba lihat. Oke, kira-kira segitu ya. Yap. Oke, kita hide saja ininya. Kemudian jika ini pingin diedit, tampak ataskan dulu biar tidak mengganggu nilai setnya. Misalnya jika ini diedit, tinggal di move aja, tarik ke sini dikit misalnya, atau mau di delete bisa. Oke, kita move sebelah sini. Oke, dan seterusnya ya. Oke, anggap aja spinalnya seperti ini. Bebas saja, sesuaikan saja dengan selera. Oke, ini ya. Oke, saya sudah edit. Ini kita hide dulu. Nah, sekarang kita akan mulai mendesainnya ya. Kita masuk ke expand height ya, teman. Kita tentukan terlebih dahulu kemiringan jenjangnya. Misalnya saya pakai 70 ya. 70. Oke, di play. Kemudian kita ambil menu expand by height. Kemudian klik ini segmennya. Upnya tinggi jenjangnya 10. Kita pasang ke atas ya, up. Ini 99. Oke. Apply. Oke. Kemudian kita buat bumnya, klik yang biru. Kemudian kita pilih always, kita pilih expand karena ke atas ya, keluar ya, dari keluar. Kalau kita pilih kontrak, dia akan masuk ke dalam sini. Oke, dan seterusnya. Kita up lagi, kita expand lagi ke sebelah, expand lagi ke atas, expand lagi ke sebelah. Nah, sambil kita lihat. Oke. Nah, prinsipnya adalah garis yang paling atas harus melebihi dari toponya ya. Nah, garis ini saya lingkarkan ini ya. Nah, ini masih mengenai topo, sehingga ini kita expand lagi biar mudah melihatnya. Toponya ini klik kanan, di selectable-nya kita hilangkan. Oke. Nah, ini adalah bum. Sekarang kita expand ke atas lagi, klik lagi ke atas ya. Nah, ini kita lihat. Oke, ini sudah melebihi ya, sudah melebihi dari toponya. Nah, sehingga ini bisa kita buat ya. Oke, ini kita hide saja toponya dulu. Kita kembalikan dulu ini ya, kita hide saja. Oke, nah jadi ini kita buat pakai garis yang tidak tertutup ya. Biasanya harus terclose, sekarang tidak.
Kemudian kita DTM kan langsung, DTM kan di layar, bisa langsung lewat sini, create DTM, ini bisa lewat sini, atau suruh paste create DTM layar. Cuman saya lebih mudah pakai ini saja langsung, sudah saya keluarkan menunya. Nah ini sudah jadi, kita ganti warnanya, kita pakai warna 4 misalnya, biar agak berbeda. Oke, kemudian toponya kita munculkan. Nah kita cek. Nah di sini ada bagian yang ini ya. Nah ini ada yang keluar jadi belum lolos, sehingga ini harus prinsipnya adalah warna yang hijau ini harus terlihat menyatu, kemudian batas atasnya juga ya harus melebihi dari toponya. Nah dan ini tidak melebihi toponya. Kenapa kita harus buat lebih? Karena pada saat membuat pit topo menggunakan menu yang ini ya, yang ini, maka tidak akan terbentuk pit toponya. Sekarang kita perbaiki dulu tampak atas, toponya kita hide selectable aja. Oke, kemudian kita undo dulu DTM nya ya. Oke, nah yang ini garis ini yang putih ini yang jadi batas bawah, kita move dulu ya. Kita move saja, kita move point ya, select and drag to move. Oke, yang ini ya. Nah, dan pastikan tampak atas ya. Oh, yang bawah yang terpindahkan. Coba kita lihat. Oh, bisa langsung ya, bisa langsung kita move. Ini kelebihan dari ini ya. Coba kita ganti warna dulu, kita reset dulu. Oke, kita ganti warna aja dulu ya biar mudah. Ini kita ganti warnanya, kita ganti nomor 4. Oke, skip. Oke, ini ya. Kemudian kita tampak atas lagi, kita munculkan toponya. Nah ini kita move supaya ini jadi berubah ya. Kita coba langsung pit 1 ya. Oke, jadi itu juga ngambil di situ ya. Nah oke, kira-kira segini misalnya. Oke, jadi prinsipnya kayak begini. Jadi kalau ini sudah melebihi, atasnya juga sudah melebihi ya, kemudian yang ini juga iya. Nah maka ini bisa kita pit topokan, jadi akan terpotong seukuran sekian. Oke, sekarang kita buat solidnya, kita simpan dulu aja. Pit 1 oke. Kemudian sudah tersimpan, kemudian kita buat solidnya. Berapakah material yang terbongkar? Solid 1. Klik toponya, kemudian klik DTM. Sorry, kalau terpilih 2 kali toponya, kita selectable dulu. Kita ulang solid 1, kemudian klik yang ini, kemudian klik pitnya. Nah inilah jumlah material yang dibongkar. Oke, kemudian ini kita simpan dulu. Kemudian kita reset lagi. Kita ambil pit 1, kita ambil toponya. Oke, ini ya. Nah sekarang ini kita buat pit sama toponya bergabung jadi satu. Tinggal klik yang ini, pit topo 1. Oke, sama prinsipnya, tinggal klik toponya ya, kemudian klik pitnya, maka dia akan bergabung. Kita tunggu sebentar, lagi berproses. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, pit topo 1 sudah jadi. Nah ini kita simpan topo 1. Oke, tinggal di apply. Selanjutnya kita buat untuk pit yang kedua ya. Pit yang kedua, pit 1-nya kita hide saja.
delete, toponya juga kita hide. Oke, ini menjadi topo untuk pit yang kedua ya. Kemudian tahun kedua kita buat layer baru lagi, pit 2. Kemudian kita munculkan string pit 1, atau mau dibuat manual juga bisa. Kita munculkan stringnya pit 1 saja, ini yang str ya. Oke, yang ini ya. Oke, misalnya kita mau mengambil, kita mulai lagi dari sini ya, dari jenjang yang ini ya, yang garis biru ini. Oke, caranya kita akan copy ini ke pit 2. Enggak, pit 2 nya diaktifkan dulu. Oke, pit toponya di hide saja. Jadi yang ini ya, kita akan mulai dari yang ini. Kita mengambil menu dari copy ya, copy segment to active layer. Oke, kita mulai dari yang biru ini ya, kita klik ini. Nah, maka di sini sudah terbaca berhasil telah di copy ke active layer. Oke, kita cek pit satunya, kita hide. Nah, ini str-nya sudah ada ya, jadi kita copy dari ini. Oke, jadi ini kita pakai yang pit 1, kita delete saja. Nah, ini kita simpan dulu, pit 1, pit 2. Oke, markernya kita hilangkan. Sekarang munculkan lagi pit topo satunya. Oke, nah jadi kita mulai dari sini, kita naik ke atas ya, atau agak mundur sedikit ke dalam. Kita ambil dari sini, kita mundurkan ke dalam dikit. Oke, kita tampak ke atas lagi, kita move ya. Yang pit topo ini pastikan unselectable dulu, biar mudah kita geser garisnya. Kita gunakan move ya, move point. Oh, ini kita hide saja. Oke, ya, tampak ke atas. Kita gunakan delete point. Oke, misalnya seperti ini ya. Jadi sudah agak ke dalam, saya buat agak ke dalam. Oke, sekarang kita tampak ke atas lagi. Sekarang ini sama, kita segmentkan, ini di hide saja. Oke, ini head markernya kita hilangkan. Sama prinsipnya dengan cara yang pertama, kita tentukan kemiringan jenjangnya dulu, misalnya 60 atau 70 aja. Oke, tinggal di apply, tinggal expand by high, klik. Kita pastikan ini up, expand berarti ini ke atas 10 meter. Oke, kemudian dibumkan, klik yang ini, dan ini expand juga berarti ke sebelah sana. Kalau kontrak maka dia akan ke dalam sebelah sini. Oke, sama, tinggal lanjutkan lagi, expand ke atas, ke samping, apply, ke atas lagi, ke samping lagi. Oke, ke atas sekali lagi, tinggal disesuaikan saja. Misalnya seperti ini, tinggal skip. Kita cek, kita munculkan pit toponya. Nah, ini sudah melebihi ya, sudah melebihi. Jadi segini misalnya ya, ini hanya contoh saja. Oke, ini yang ini unselectable dulu. Oke, yang ini karena lebihnya terlalu banyak, biar DTM nya tidak terlalu banyak, kita delete saja segmennya. Yang ini kita hapus. Oke, sampai sini aja ya. Yang penting prinsipnya dia sudah melebihi dari DTM toponya. Oke, anggap aja sekian. Sekarang ini kita DTM kan dulu. DTM kan, ini dihilangkan. Oke, kita ganti warnanya biar mudah. Misalnya kita pakai warna kuning nomor 6. Oke, skip. Kita cek. Oke, anggap aja tahun kedua diambil sekian ya. Oke, kita tes. Simpan saja dulu. Yes.
Oke, sekarang kita potong, kita ambil materialnya. Kita pakai material warna kuning juga ya. Ini klik yang ini pertama. Pastikan ini selectable juga ya. Ini kita klik solid 2. Kita pakai warna nomor 6 biar sama ya. Apply, klik toponya, kemudian klik pitnya. Nah, ini sudah kita dapatkan jumlah material yang tahun kedua. Kita simpan. Oke, kita reset lagi. Kita munculkan pit 2. Kita munculkan pit topo 1 ya. Oke, ini ya. Nah, sekarang ini kita akan gabung. Kita gabung, yang penting ini sudah melebihi, yang hijau ini sudah melebihi topo, bawahnya juga demikian. Sekarang kita gabung menggunakan menu yang ini, pit topo 2 warna coklat saja nggak apa-apa, sama. Klik toponya, kemudian klik pitnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini berikut hasilnya. Jadi kita sudah dapatkan pit topo yang kedua. Kita simpan pit topo 2. Nah, oke, jadi kita sudah dapatkan topo 1. Kita reset dulu. Pit topo 1 seperti ini. Kemudian tahap kedua yang ini nantinya ya. Nah, ini satu tahun pertama, kemudian kita lihat tahun kedua akan berubah menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan tempelkan citra biar tampak lebih bagus ya, biar terlihat bentuk 3 dimensinya ya, dan real, seolah biar terkesan lebih real ya. Oke, sekarang kita tempelkan pit topo yang pertama dulu ya. Ini kita aktifkan dulu karena yang pertama kita tempelkan. Yang kedua ini pastikan dalam posisi tampak atas ya, seperti ini ya. Klik saja ini, tinggal disesuaikan versi surfaknya. Kemudian kita klik drop image string, kemudian klik ini. Sebelumnya kita munculkan sebagai titik ikatnya dulu ya. Kita ambil, saya buat ini di Google Earth, kemudian saya upload ke surfak batas ini. Kemudian di screenshot seukuran ini juga nanti. Buat kotak di Google Earth-nya, kemudian di screenshot ya. Oke, kita munculkan, pastikan toponya yang akan kita tempelkan aktif dulu. Kemudian kita drop string, drop image, klik toponya, kemudian ini topo 1, kemudian ambil citranya. Oke, kemudian apply. Akan muncul di sebelah ya. Nah, jadi ukuran ini sama dengan ini ya. Pertama kita klik yang pertama, kemudian ini pertama. Kemudian yang kedua, ini kita main scroll saja, cari cepat aja. 2, lebih di zoom, lebih akurat. Ini sambil cepat aja sebagai contoh. 4 ini di scroll. Oke, misalnya 4. Oke, tekan escape di keyboard, kemudian apply. Nah, yang muncul adalah, oh ya, ini sudah muncul ya, ini karena topo 2 nya terlihat ini ya. Kita hide yang ini, maka nah ini dia. Nah, ini jadi terlihat ya. Nah, ini karena agak silau, kita hilangkan saja di sininya. Kita coba saja. Oh, malah tidak terlalu kelihatan ya. Tidak apa-apa nih, coba kita silaukan lagi. Tinggal diatur-atur saja. Kita pakai ini saja yang gampang. Oke, nah jadi terlihat ya bentuknya. Nah, jadi tahun pertama nanti akan terpotong sekian. Oke, yang pertama sudah. Sekarang yang kedua, ini di hide saja. Oke, ini sama prinsipnya. Tampak atas dulu. Pastikan ya tempat yang kita akan tempel toponya, atau kita overlay citranya ke toponya itu aktif. Yang kita aktifkan adalah di topo 2 ya. Topo 2 yang belum ada ininya. Sekarang kita sama drop image string, klik toponya di topo 2, kita ambil citranya, sama, tinggal apply, tinggal klik sini,
klik di sini. Semakin banyak titik ikat semakin bagus. Ini saya coba ambil 4 saja. Bagi contoh, tinggal dicoba-coba eksperimen. Oke, tinggal di escape, tinggal apply. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, ini yang tahun kedua, kita lihat. Nah, yang batasnya kita hide, delete saja. Oke, sudah muncul. Oke, nah ini jadi bisa dilihat tahun kedua, ini tahun pertama. Jadi bisa dilihat perubahannya. Ini tahun kedua ya. Ini tahun pertama, tahun kedua. Kemudian untuk mengetahui volume dari jumlah materialnya ya, ini adalah pit 1, misalnya ini pit 1, materialnya adalah ini ya. Oke, ini kita ingin mengetahui volumenya, tinggal masuk ke sini, surface volume yang ini ya, report volume solid, itu saya sudah keluarkan di sini. Oke, langsung kita pilih pol 1. Tinggal formatnya tinggal dipilih mau CSV atau format yang mana. Saya pakai CSV saja, tinggal langsung. Nah, jadi ini adalah volume totalnya ya, sekian meter kubik ya. Ini adalah luasnya. Oke, demikian juga untuk yang volume keduanya. Nah, ini adalah volume yang keduanya, ini ya, yang warna hijau. Nah, untuk menghitung volumenya, pastikan volume 2 nya aktif dulu layarnya, dan kita masuk ke report lagi, vol 2. Oke, CSV. Oke, ini saya volume keduanya adalah sekian ya, meter kubik. Oke, kita kembali ke surfaknya. Jadi ini contohnya, jadi untuk tahun 1 jadi seperti ini. Oke, tahun kedua ini. Oke, kita munculkan registrasinya tahun ini P2P2, maka kita munculkan yang P2P2 reka. Oke, jadi tahun pertama ini ya seperti ini, kemudian tahun kedua jadinya seperti ini. Oke.